Kita kembali lagi ke kasus Subang. Yang saya tahu dan yang saya dengar, para saksi ini itu ada yang pernah juga HP-nya disita oleh pihak kepolisian, tentunya dari pihak penyidik, ya kan? Kita sebut saja si saudara Danu nih. Beliau juga pernah mengatakan HP-nya pernah disita sama pihak kepolisian, ya kan? Nah, tapi saya nggak mau bicarakan masalah HP-nya nih. Apakah semua saksi yang pernah dipanggil, ini saya menyebutnya global ya, semua saksi yang pernah dipanggil dan bisa dibilang saksi inti dari keluarga korban, keluarga besar korban ini, itu pernah nggak akun media sosialnya dia pernah nggak diminta sama pihak penyidik? Karena gini, karena akunnya almarhum Amel juga kan akun IG-nya yang dulu malah pernah pacarnya almarhum Kang Diki itu kan pernah ngomong kan akun IG-nya Amel itu sama pihak kepolisian, pihak penyidik, ya kan? Jadi yang semua status-status itu ya udah pihak kepolisian yang ini kan, gitu kan? Nah, apakah dari saksi-saksi yang udah pernah dipanggil oleh kepolisian ini pasti kan punya akun nih, kayak saya punya akun Facebook, punya akun IG, punya akun YouTube gitu kan. Nah, apakah akun-akun saksi ini udah pernah diserahkan ke penyidik gitu? Saya nggak ngambil jauh-jauh, contohlah Danu, ya kan. Pak Heri kan deket sama Danu, ya kan, sering mendampingi Danu, gitu kan. Nah, apakah saudara Danu ini yang dulu HP-nya dimintain sama penyidik, itu akunnya juga dimintain untuk didalami lebih dalam, gitu Pak? Ya, setahu saya ini berbicara kepada Danu dulu ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya apabila teman-teman menginginkan, nanti juga kita akan tanyakan kepada Danu. Dan tentunya juga saya nanti juga akan melakukan koordinasi dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo ya, sebagai kuasa hukum dari Danu terkait hal ini. Bila perlu nanti tanyakan saja kepada beliau yang memang sering mendampingi dalam melakukan pendampingan pada saat Danu di BAP ya, terkait hal ini. Tetapi yang saya tahu bahwa termasuk Danu juga kan pernah HP-nya dimintai dulu oleh pihak kepolisian pada saat waktunya, semua waktu itu kan posisinya sama ya sebagai saksi. Ya tidak masalah, karena kita juga berharap pihak kepolisian itu tetap juga menggunakan asas praduga tak bersalah tentunya ya. Tetapi dia itu mengambil handphone tentunya juga meminta konde sandi ya untuk membuka dulu seperti apa dan bagaimana. Dan saya juga mempunyai keyakinan dibuka atau tidak dibuka juga sebetulnya pihak kepolisian itu mudah saja sih untuk melakukan bagaimana dia bisa melacak gitu loh email atau apapun itu, karena memang dia itu persoalannya terkait kapasitas dan otoritasnya gitu loh, bisa melakukan hal itu gitu. Dan itu pun memang terhadap Danu, dan waktu itu juga kepada Kang Yoris juga menyampaikan bahwa alhamdulillah waktu itu kan bilang pernah handphonenya sudah dikembalikan. Itu artinya bahwa mungkin berapa orang saksi memang handphonenya itu pernah dimintai. Dan sekarang kita ketahui juga kan bahwa handphone almarhumah juga nih, yang katanya dengarnya 3 nih, sampai sekarang kan juga dicari. Tujuannya polisi adalah untuk bisa mencari petunjuk juga gitu loh. Apakah memang waktu itu ada jejak video kan, audio kan, atau ada mengecek juga panggilan keluar, atau ada WhatsApp masuk, atau misalkan bisa saja di WA-nya itu ada ancaman atau apa, kan untuk ngecek kebenaran terkait hal itu ya. Nah sekarang karena memang kasus yang terjadi di Subang ini belum terungkap, kita sebagai warga masyarakat itu juga disampaikan oleh pihak kepolisian kan, bahwa perlunya adalah sebuah kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan masyarakat. Kita sebagai masyarakat, pihak kepolisian juga membutuhkan sebuah informasi, ya kan, dari kita gitu loh. Setidaknya untuk menjadikan bahan pihak kepolisian itu melakukan kajian lebih dalam terkait hal itu untuk sebuah pengungkapan kasus yang terjadi di Subang. Nah, kalau sekarang menurut pendapat saya yang dibahas terkait sebuah puisi, ya kan,
Dan sekarang juga kita menemukan puisi yang sama di dalam sebuah akun Facebook Ruru Hakuso itu. Dan yang ternyata itu juga di dalam video foto-foto tersebut diindikasi adalah merupakan bagian daripada keluarga korban dan juga merupakan bagian saksi juga yang pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Nah, untuk membenarkan hal itu kan kita berharap nih untuk meyakinkan dulu gitu loh, bahwa itu betul akun milik ini. Nah, itu perlu dilakukan pendalaman dulu. Pelakukan dulu penyelidikan atau penyidikan, yaitu oleh pihak penyidik atau kepolisian kan tentunya. Karena sekali lagi mereka lah yang mempunyai kewenangan terkait hal itu gitu loh maksud saya. Siap. Saya juga berharapnya begitu, karena kalau kita belajar lagi nih, kalau kita dalamin kan, kalau kasus ini itu nggak ada saksi mata, Pak. Ya kan? Nggak ada saksi mata. Walaupun rumah TKP itu berada tepat di pinggir jalan raya. Jalan provinsi lagi ya. Tetapi nggak ada saksi mata. Gitu kan? Nah, minimnya saksi mata dan CCTV kan, CCTV juga agak kabur juga kan, nggak di rumah juga nggak ada CCTV kan, posisinya kan gitu kan, di rumah TKP nggak ada CCTV. Terus kan berarti kan cara apa lagi nih gitu kan? Ya mungkin salah satunya itu tadi, para saksi ini punya akun berapa sih gitu kan? Kadang nih ada Facebook punya 2, ya kan, YouTube punya beberapa gitu kan. Saya sendiri juga kalau dibilang YouTube punya beberapa, mungkin satu email bisa nyampe 5 gitu kan. Walaupun belum menghasilkan duit gitu ya. Iya, cuman hanya buat ya akun, istilahnya kayak akun bodong gitu lah, Pak. Ya hanya kadang nih, kalau saya sendiri gini. Kadang orang kan ada yang ini khusus akun yang akun asli ya kan. Ini akun asli dan ini ya kayak akun palsu gitu kan. Nah, itu tuh biasanya tuh ada gitu loh, Pak. Bukan palsu lah ya. Saya juga kan tahu hal itu. Iya, karena kan mungkin namanya beda gitu kan, jadi anggaplah palsu kan, gitu kan. Kayak gitu saya juga kan punya 2 channel misalkan kan seperti itu, bukan palsu lah. Karena memang paling digunakan untuk komen, untuk apa kan kayak gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kembali lagi nih Mas, sesuai dengan apa yang Mas sampaikan, saya paham betul ya bahwa persoalan yang dibahas tadi terkait apa tadi? Masalah akun. Masalah akun tentunya sekali lagi pihak kepolisian itu mudah untuk mengakses gitu loh. Karena mereka ini kan mempunyai juga ahli di dalam bidang ITE. Tapi gini Pak, sebenarnya emang mudah. Saya setuju, mudah. Tetapi pertanyaan bukan masalah mudah atau sulit atau gampang, susah atau sulit gitu kan. Tetapi pertanyaannya, apakah ini didalami atau enggak? Gitu loh, Pak. Nah, waktu itu setahu saya bilang kan tadi, dari mulai awal sampai sekarang, yang pertama kan Kang Yoris juga tadi sudah dibilang bahwa sebelumnya juga kan tidak menggunakan pengacara. Nah, terus kesini-sini baru didampingi bareng oleh ATS Lopem. Jadi saya sering ikut bareng juga untuk mendampingi. Saya tidak tahu apakah sebelumnya pernah ada materi yang menanyakan terkait hal itu atau tidak. Ya gitu kan. Ya kalau waktu bareng dengan saya juga, setahu saya itu tidak banyak bahas terkait hal itu gitu loh. Nah, cuman karena mungkin sekarang kasus ini belum terungkap, jadi masyarakat itu, netizen itu lebih pinter gitu loh, dalam mengkaji, dalam meneliti sebuah video-video gitu kan, lebih detail lagi, sehingga ini juga bisa dikatakan menjadi sebuah temuan, ya kan? Dan kita berharap temuan ini juga, nah tujuannya apa? Bukan untuk mempermalukan, untuk bagaimana gitu loh, tetapi justru juga ini untuk mengklirkan. Jangan sampai ada isu yang seperti ini juga, ada orang-orang yang disudutkan. Merasa tersakiti. Gitu. Makanya saya juga dari tadi saya nggak mau menyebut nama juga, gitu kan. Takutnya, kan kita kan menjaga hati nih Pak, menjaga hati. Ya kan, takutnya jagalah hati. Iya dong. Jangan
kau sakiti ya. Jadi biar gimana ya? Kalau itu tuduhan itu benar, Ya. ya kan? Kalau prasangka kita itu benar lah, kalau enggak, gitu kan? Iya, makanya saya bilang tadi, ini garis bawahannya gini ya, Mas. Perlu digarisbawahi bahwa jika bertanya kepada saya belum bisa mengaitkan antara akun Facebook ini ada kaitannya tidak dengan kasus yang terjadi di Subang. Siap. Kalaupun memang yang kita ketahui bahwa di dalam akun tersebut ada salah seorang saksi, seorang keluarga juga pernah dimintai keterangan juga oleh pihak kepolisian. Tetapi kan sekarang ada hacker, ada apa, tidak nutup kemungkinan kan orang mencelakai orang itu melakukan berbagai upaya ya. Kalau orang jahat itu sudah direncanakan ya kan. Nah, mungkin saja itu dilakukan oleh orang lain. Nah, untuk mengetahui kebenaran terkait hal itu dulu nih, yang paling mendasar itu harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Tidak mungkin dilakukan oleh kita. Siap, bentar. Kudu dulu. Lalu yang kedua adalah melakukan kajian terhadap apabila misalkan benar atau sesuai ini, cocok bahwa orang ini adalah ini, pemiliknya ini. Lalu sekarang melakukan pendalaman terhadap apa yang ada diisi di dalam statusnya atau apa-apa yang dituangkan atau diupload di dalam akun tersebut. Apakah itu puisi? Apakah itu sebuah status ungkapan yang tertuang? Karena apa? Karena gini loh Mas. Misalkan ya seperti yang tadi saya bilang, sekarang mah nggak punya duit, diunggah menjadi sebuah status. Banyak duit juga diunggah, ya kan? Malahan mah kurang-kurang tadi yang sesuai saya bilang bahwa kasus kejahatan juga terjadi banyak disebabkan karena faktor diri sendiri yang mengunggah situasi kehidupannya sehingga memancing orang untuk berbuat kejahatan. Betul. Kayak begitu. Tapi kalau ini kita diskusi nih. Ya. Ini diskusi. Seberapa pentingkah? Nih kalau saya nanyanya pribadi nih. Ya. Sama Pak Heri nih. Sok kudu dulu, nggak apa-apa. Ya, apa? Biar bisa jawab. Kok pinter ya? Soalnya pertanyaannya nih, aduh berat sekali nih dari Mas Ulis sore hari ini nih. Jadi seberapa pentingkah nih? Menurut Pak Heri tapi nih, aku nggak nanya menurut orang lain, karena kita lagi berdua kan. Menurut Pak Heri seberapa penting nih? Dan berapa potensi keberhasilannya jika kita menelusuri itu, gitu loh. Nah, yang mau ditelusuri itu kan masalah akun media sosial kita. Bukan kita, saksi kok kita sih. Orang kita bukan saksi gitu ya. Yang diindikasi dulu, diduga dulu lah. Yang diindikasi dulu, yang diduga, terus kalau menurut saya yang wajib itu dari keluarga besar sih, keluarga inti lah. Keluarga inti, keluarga besar, dan ya yang saksi-saksi lah. Kalau saksi hanya orang lewat ya mungkin nggak perlu, tapi ya bisa juga sih. Bisa saja dia akan ngomong ngarang kan, bisa saja. Gitu kan. Yang namanya isi hati orang kan kita nggak tahu. Nah, menurut Pak Heri, penyidik ini perlu nggak istilahnya menelusuri lebih dalam? Kalau sekarang kan eranya era digital, ya kan. Jadi sama saksi si A. Saksi si A ini punya akun media sosial apa aja? Ya taruhlah IG, Facebook, atau YouTube, atau Friendster, atau apalah kan banyak, gitu kan. Perlukah penyidik ini menelusuri itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pendapat saya, jadi untuk sebuah pengungkapan, ya kan ya, untuk bagaimana membuat kasus ini terang benderang, kalau ada temuan sedikit apapun yang diindikasi dapat memberikan petunjuk, perlu dilakukan pendalaman gitu loh Mas. Yang pertama, agar tidak timbul ya opini yang tidak bagus juga. Terus yang keduanya ya kita kan harus melakukan berbagai upaya gitu loh, untuk bagaimana kasus ini bisa terungkap.
harus ada sebuah sinergitas, harus ada sebuah kerjasama, karena ini juga menjadi harapan Kapolda waktu itu. Kapolda juga membutuhkan informasi dari masyarakat untuk bagaimana bisa mengungkap sebuah kasus yang terjadi di Subang ini yang dianggap mungkin kasus yang sangat luar biasa menurut saya. Iya. Berarti perlu. Seberapa pentingkah? Seberapa perlukah? Persentasenya berapa persen? 100% saya bilang perlu. 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 Berarti wajib. 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 Dan Ya. mudah-mudahan juga udah diselidiki ya. Ya, dan mudah-mudahan juga sudah diselidiki seperti itu. Karena mungkin kalau masalah penyelidikannya kayak gimana kan kita kan nggak dikasih tahu sama penyidik. Kalau kita dikasih tahu kan ntar pelaku ini udah tahu, oh polisi itu mau ke sini kan, Iya. nanti saya ke sini kan gitu loh. Ya, ya betul seperti itu. Jadi ada sesuatu mungkin yang mesti kita polisi juga, pihak kepolisian juga publikasikan. Ada juga enggak. Buktinya kan untuk kasus yang terjadi di Subang ini, dari mulai awal jumlahnya saksi menjadi dari 65 sampai sekarang sudah lebih daripada 100, kan kita juga tidak tahu siapa saja yang diperiksa. Iya. Ya kan? Iya. Terus apa aja materinya yang dipertanyakan? Kan kita tidak tahu. Mungkin itu salah satu cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengkeep dulu gitu loh. Nanti juga saya mempunyai keyakinan kalau misalkan sudah saat waktunya, pihak kepolisian pasti melakukan press release lah. Karena memang ini kaitannya juga dengan dengan sebuah dikaitkan dengan kapasitas, juga dikaitkan dengan kinerja lah, kinerja dari Dipertanggungjawabkan. polisi itu sendiri. Iya. Ya. Siap. Nah, ini kita melenceng sedikit dari tema nih. Iya. Dari tema akun Roh Hakuso. Iya, iya. Ini kita melenceng sedikit nih. Pak Heri pernah ngomong, dan aku pengen memperdalam itu gitu loh Pak. Tapi ini hanya obrolan semata ya, Iya. hanya obrolan kita berdua. Ya walaupun ini ntar tayang. Iya. Gitu. Tapi kan Pak Heri di situ pernah ngomong kalau bulan Maret ini akan segera terungkap. Iya. Ya kan, akhir dari kasus ini. Iya. Gitu. Terus seberapa yakin Iya. akan terungkap bulan Maret ini, dan kalau dalam persentase persen itu kemungkinan besar udah nyampe berapa persen sih?